Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, sebagai orang Katolik, seringkali kami harus berani mengungkapkan iman kami. Di tengah segala hal yang tidak menyenangkan, di tengah segala hal di mana kami harus mengungkapkan kepercayaan kami kepada Putra-Mu Yesus Kristus, di segala tantangan situasi yang seringkali membuat kami harus mengungkapkan dengan keberanian. Kami mohon semoga kami berani dan bijaksana dalam mengungkapkan iman kami, tanpa harus membuat kami menjadi takut dan gentar. Kami percaya Roh Kudus-Mu nyata dalam diri kami, seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas dan para rasul yang lain dalam mewartakan kabar gembira. Meski kami dibenci, kami akan mewartakan Kristus kapanpun, saat apapun, dimanapun, dengan bijaksana. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi dalam kitab Kisah Para Rasul, kita sering menyebutnya kitab Roh Kudus. Karena di situ Roh Kudus sangat berperan membimbing, menuntun, menunjukkan jalan yang harus mereka atau para rasul lakukan. Seperti Injil hari ini di mana Paulus dan Silas harus menjelajah kemana-kemana, Frigia, Derbe, Listra. Tidak boleh ke sana, tidak boleh ke Bitinia, tidak boleh, harus kemudian Paulus mendapatkan semacam penampakan dari Pulau Makedonia. Mereka, orang-orang melambaikan tangan untuk datang kepada mereka. Dan ketika mereka nanti kita lihat harus ke Makedonia, jalan menuju ke kota Roma yang kemudian kita tahu menjadi pusat dari agama Katolik. Roma, Vatikan. Dan itu rencana Allah yang tidak diketahui oleh para rasul. Tetapi karena mereka taat kepada kehendak Allah, maka kita tahu kemudian di tempat Rasul Petrus itulah dikuburkan, dipenggal kepalanya. Berdirilah kota Vatikan, tempat di mana gereja Katolik menempatkan dirinya untuk berkarya bagi seluruh dunia. Jadi kita lihat perjalanan-perjalanan para rasul ini akhirnya membawa mereka ke Eropa, ke kota Roma, di mana dulu kerajaan Roman Empire yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, yang mau menghancurkan gereja Katolik, orang-orang Kristen awali. Tetapi kemudian mereka lama-kelamaan pada abad ke-4, ketika Kaisar Konstantin berkuasa, berubahlah Kekaisaran Romawi, kekaisaran yang besar itu berubah menjadi kekristenan. Setelah cukup lama mereka menjadi martir, begitu banyak martir yang berkorban karena juga rajanya atau kaisarnya yang menindas mereka. Darah para martir adalah darah dari seperti Yesus yang mengorbankan nyawa untuk seluruh umat manusia. Demikian pun darah para martir. Dan darah itu karena kita tahu ketika kita mewartakan kebenaran, kita tahu ketika kita mewartakan Injil, ada banyak orang yang benci, ada banyak orang yang tidak suka, ada banyak orang yang menolak, bahkan membunuh. Dan itu konsekuensi dari iman kita kepada Yesus. Dan Yesus hari ini dalam Injil mengatakan, kalau kalian dibenci karena aku, percayalah aku sudah dulu lebih dibenci daripada kalian. Jadi tetaplah kita mewartakan Injil, mewartakan kabar gembira Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Yesus adalah penyelamat dan penebus. Yesus bukan hanya manusia biasa, tapi Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh manusia. Saudaraku yang terkasih, meskipun bacaan ini tidak menyinggung tentang Roma dan Vatikan, saya sedikit mau mengatakan
mau menjelaskan sedikit, mungkin kita jarang mengerti kenapa pusat gereja Katolik tidak di Yerusalem, tidak di Bethlehem, tidak di tanah suci di mana Yesus dilahirkan, besar dan mewartakan kabar gembira. Tidak akan menjadi Yerusalem surgawi yang menjadi impian, yang menjadi janji bagi orang-orang yang akan mendapatkan tempat bahagia di surga. Yerusalem surgawi. Yerusalem, Yerusalem. Nah, itu kan jadi sesuatu yang, tapi justru di Roma. Sekali lagi, justru di tempat di mana kerajaan Roman Empire itu berkuasa, dihancurkan akarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat kembali dan itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Ya. Kenapa harus di Vatikan? Nah, ada informasi yang saya kira perlu kita renungkan dari kitab Daniel. Ya, sekali lagi pernah saya sampaikan dahulu, tapi sekali lagi saya mengungkapkan bahwa kitab Daniel nubuat tentang kerajaan Kristus yang ditempatkan di Roma itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, khususnya kitab Daniel. Apa yang terjadi ketika Raja Nebukadnezar bermimpi? Dia bermimpi akan adanya seorang yang bermimpi ada seorang yang besar sekali, ya. Kemudian di kepalanya ada emas, kemudian di dadanya ada perak, kemudian di perutnya ada tembaga, kemudian di kakinya, kedua kakinya yang satu terbuat dari besi, yang satu terbuat dari kayu. Nah, para cendekiawan bijaksana orang Nebukadnezar, orang Babel tidak bisa menerangkan itu. Lalu apa yang terjadi ketika Daniel berada di penjara? Kepala penjara itu kemudian tahu bahwa Daniel adalah seorang yang bernubuat, bisa bernubuat. Maka dimintalah Daniel untuk menghadap raja dan menerangkan apa maksud dari itu. Nah, jadi yang dikatakan gambaran seorang yang patung itu yang terbuat, kepala itu terbuat dari emas, itulah Raja Nebukadnezar, ya, raja yang besar pada waktu itu, ya. Kemudian yang kedua pada waktu itu dari hati, ya, dari dada yang terbuat dari perak, itu adalah Raja Persia, ya, menguasai dunia. Kemudian perut itu kerajaan Romawi, ya. Bukan kerajaan Yunani, ya. Kemudian kaki itu adalah kerajaan Romawi yang terbuat dari besi dan kayu, ya. Besi, kayu dan tanah gitu loh. Ya, besi, kayu dan tanah. Nah, jadi ini lambang dari kerajaan-kerajaan yang memerintah dunia ini. Ya, kerajaan Babel, Nebukadnezar, kerajaan Persia, dada terbuat dari perak, perut terbuat dari tembaga adalah kerajaan Yunani, dan keempat kerajaan Romawi yang terbuat dari tanah, kayu dan besi. Nah, ada satu kemudian yang terjadi, ada batu karang yang kemudian yang bukan dari kehendak tangan manusia, bukan dari kekuasaan manusia. Batu itu kemudian mengena, ya, terlempar, terjungkit ke kaki yang terbuat dari kayu dan terbuat dari tanah itu. Maka apa yang terjadi? Patung itu kemudian akan hancur karena jatuh berantakan. Seluruhnya jatuh berantakan karena berakar kepada kaki yang terbuat dari tanah dan kayu itu. Lalu jatuhlah seluruhnya. Seret. Nah, dan yang menarik adalah batu yang terungkit itu bukan dari kehendak manusia, tetapi dikatakan dari kehendak Allah. Batu itu siapa? Nah, inilah yang harus rahasia yang perlu kita renungkan bersama, bahwa batu itu adalah Petrus. Ya, maka kalau kita ingat bahwa di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku yang kudus. Dan batu karang itu akan menjadi gunung yang besar yang akan memerintah seluruh dunia. Dan itulah nubuatan tentang gereja Katolik yang berpusat di Roma. Ya, Roma, batu karang. Di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan tidak ada satu kuasa manapun di neraka sekalipun tidak mampu dan tidak dapat menghancurkan kerajaan yang besar itu. Nah, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, kita jangan takut orang-orang yang mengejek gereja Katolik sebagai gereja yang tidak Kristus, tidak didirikan oleh Kristus. Kita didirikan oleh Kristus, oleh para rasul. Sebutkan gereja-gereja non-Katolik
yang sungguh-sungguh berasal dari para rasul, apostolos. Maka gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Katolik itu adalah universal di mana-mana. Di Indonesia, di mana, di Kutub Utara, bahkan di tempat yang paling jauh sekalipun, di Amerika, di Uni Soviet, dengan bahasa yang masing-masing, tetapi kesatuan di dalam penerus Petrus, yaitu adalah Paus. Jadi saudaraku terkasih, jangan terkecoh dengan orang-orang yang menganggap diri paling benar dan menuduh-nuduh gereja Katolik tidak berdasarkan nubuat. Tetapi kita lihat dari kitab Daniel adalah kitab nubuatan, kitab masa depan. Dan gereja Katolik sendiri membuatkan batu karang itu adalah Petrus di atas batu karang ini. Jadi bersandarlah kepada Petrus. Siapapun juga paus kita, kalau seandainya sejelek apapun paus kita, itulah yang dikehendaki oleh Kristus. Jadi kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan bahwa Paus Fransiskus ini adalah bukan paus yang sesungguhnya, ya, karena banyak mengubah tata cara atau keadaan di Vatikan, memang harus berubah sesuai dengan keadaan zaman. Harus lebih lincah untuk menanggapi problem-problem dunia dan juga harus membaharui hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu sesuatu yang wajar. Liturgi juga begitu, ritual-ritual juga harus semakin updating sesuai dengan kehendak Allah. Sekarang juga dengan tata Eucharistia yang baru, yang sudah diperbaharui, yang kemudian diperbaiki lagi, dan terus-menerus harus berubah. Dan itulah konsekuensi dari perubahan. Kalau kita tidak mau berubah di zaman digital ini, maka kita akan dilindas oleh zaman. Sekali lagi saudaraku terkasih, kita bersyukur dan bergembira bahwa kerasulan misi dari para rasul, mulai dari Yerusalem, kemudian ke daerah Asia Timur, Asia Timur, di sana Yunani, kemudian masuk ke Troas, kemudian Makedonia, kemudian ke Roma dan Vatikan. Dan sekarang kita dari sana, dari Eropa, kita menjadi Katolik. Jadi percayalah, yakinlah, berterima kasihlah, berimanlah dengan penuh keteguhan dan berani mewartakan Kristus. Jangan takut. Lebih baik kita mewartakan Kristus dengan benar, ya, dengan gagah, meski tidak perlu harus sombong dan arogan, menuduh agama A, B, dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan Kristus. Tidak perlu. Nyatakanlah bahwa Kristus yang benar. Salib Yesus adalah salib yang benar dan menunjukkan kealahan Kristus. Sekali lagi saudaraku terkasih, mari ketika kita dibenci, jawablah dengan kasih. Doakan mereka terus-menerus supaya Kristus sendiri yang berkarya untuk Anda, untuk kita semua. Semoga Tuhan memberkati Anda, melindungi Anda, menguatkan Anda, dan mendorong Anda untuk kita semua untuk berani mewujudkan, menyatakan, mewartakan Kristus yang hidup. Berkat Tuhan melimpah dalam diri kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.